Padahal baru 3 hari kita lakukan aplikasi topping, dan untuk tunas baru sudah mulai agak tinggi. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, ini 4 tunas lumayan bagus ya teman-teman. Dan rencananya akan kita rawat 4 mata tunas air. Ini kan kalau kita hitung ada 5 ya teman-teman, nanti kita akan kurangi 1. Kita juga akan mengadakan studi banding antara hasil lahan mulsa dengan lahan tanpa mulsa. Ini kan tanpa mulsa ataupun kita menggunakan mulsa organik. Dan untuk lahan mulsanya kita ini ya teman-teman, kita baru persiapan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel, dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman cabai ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Jangan lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya, dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi pupuk kocor yang ketiga untuk tanaman cabai di usia tanaman kurang lebih 15 hari setelah tanam, dengan bertujuan supaya kondisi tanaman tetap sehat, subur, dan pertumbuhan lebih cepat, terutama untuk tunas barunya ya teman-teman. Buat jenengan yang mungkin masih pemula, yuk bareng-bareng kita belajar. Seperti biasa, pertama kita lihat-lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia hari ini menginjak kurang lebih 15 hari setelah tanam. Kondisi batang mulai membesar dan tunas baru mulai bermunculan. Musim tanam kali ini kita menggunakan sistem pangkas pucuk ataupun topping ya teman-teman. Padahal baru 3 hari kita lakukan aplikasi topping, dan untuk tunas baru sudah mulai agak tinggi. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4. Ini 4 tunas lumayan bagus ya teman-teman. Dari 4 tunas kalau nanti sudah bercapang, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan 16 menjadi 32, dan seterusnya. Kalau 4 tunas ini nanti jadi semua di masa generatif, ini akan pertumbuhan ke samping kayak beringin. Padahal baru 3 hari kita lakukan aplikasi topping, untuk tunas baru itu pertumbuhannya cepat dan sudah lumayan tinggi dan juga subur ya teman-teman. Dan rencananya akan kita rawat 4 mata tunas air. Ini kan kalau kita hitung ada 5 ya teman-teman, nanti kita akan kurangi 1. Sudah hampir seminggu di tempat kami itu sudah tidak hujan ya teman-teman, jadi cuacanya agak panas. Maka untuk permukaan bedengan kita manfaatkan daun jati kering sebagai pengganti mulsa. Jadi kita tata secara rapih di permukaan bedengan, dan kita tindih dengan belahan bambu ataupun kayu supaya tidak kabur jika terjadi angin kencang. Kalau cuaca panas, kalau kita tidak menjaga untuk kelembaban media lahannya, untuk pertumbuhan tanaman terutama akar itu kurang maksimal ya teman-teman. Biasanya untuk tanaman cabai itu pertumbuhan lambat alias kerdil. Buat teman-teman kalau ingin mencoba cara seperti ini, kalau nggak ada daun jati kering bisa gunakan itu jerami padi yang sudah menguning, itu juga bagus sekali. Kalau ada yang bertanya, Bang, apa tidak bahaya untuk tanaman cabai? Biasanya kan kalau daun jati kering itu bisa untuk menghuni yang namanya jangkrik ataupun bekicot. Kalau kita konsisten dalam hal aplikasi obat, maka hama-hama seperti tersebut itu minim untuk datang ya teman-teman, karena kita dalam penyemprotan tanaman cabai, maka untuk daun pun itu ikut tersemprot. Jadi cara jawane bekicot karo jangkrik arep manggon nang isor godhong wedi anu godhongnya mampu obat sih. Kemudian ada yang bertanya lagi, Bang, kok kenapa nggak pakai mulsa saja? Itu kan lebih simpel. Untuk lahan ini kita menggunakan sistem semi polybag ya teman-teman, bukan lahan mulsa. Jadi kita berusaha memaksimalkan untuk perawatan tanpa mulsa. Jadi metode penanaman cabai seperti ini dengan sistem semi polybag lalu penggunaan mulsa organik bisa dipakai ataupun dipraktekkan buat jenengan yang mungkin masih tahap belajar dan memiliki budget yang minim ataupun minim biaya. Namun buat jenengan yang mungkin memiliki lebih biaya, ya saran saya gunakan saja mulsa plastik, itu standar pertanian dan hasilnya lebih bagus. Kita juga akan mengadakan studi banding antara hasil lahan mulsa dengan lahan tanpa mulsa. Ini kan tanpa mulsa ataupun kita menggunakan mulsa organik. Dan untuk lahan mulsanya kita ini ya teman-teman, kita baru persiapan lahan. Nantinya ini kita akan pemakaian mulsa. Ini kemarin baru selesai pembuatan bedengannya dan belum kita tutup karena kita menunggu hujan. Untuk karakter tanahnya ini tanah ladu semu pasir ya teman-teman. Ini terlihat banyak kerikilnya. Kalau untuk cabai itu kalau bagus itu tanah
ladu yang sedikit mengandung liat. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tanam cabai di channel ini yang menggunakan sistem semi polybag, dan ini nantinya yang akan menggunakan mulsa. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tanam cabai step by step ataupun pelan-pelan ya teman-teman. Dan insya Allah untuk di tahun depan kita akan mencoba tanam cabai dengan sistem modern dengan skala perkebunan ya kurang lebih 1000 sampai 5000 batang tanaman ya teman-teman, buat kita belajar bersama-sama. Jadi kita dengan menggunakan mulsa, lalu penyiraman sistem selang drip dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali ke tema dan membahas pupuk. Racikan pupuk yang hari ini kita gunakan di usia tanaman kurang lebih 15 hari setelah tanam adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama kita menggunakan pupuk NPK berimbang dari produk Merauke dengan kandungan unsur hara nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Tujuan aplikasi untuk mempercepat pertumbuhan batang, daun, dan juga pupus daun. Jadi cara jawane batangnya cepat gede, godongnya cepat ambak. Yang kedua pupuk fosfat dari produk Ultradap. Kandungannya adalah yang pertama untuk nitrogen 12% dan fosfat 60%. Tujuan aplikasi merangsang pertumbuhan akar dan juga pembentukan batang. Jadi untuk akar itu semakin banyak dan kuat menerobos tanah, dan untuk batang itu semakin kuat dan juga kokoh. Yang ketiga pupuk kalsium, kita menggunakan dari produk Kalbor, kalsium boron. Untuk kandungannya kalsium oksida 55% dan boron 80%. Tujuan aplikasi merangsang pertumbuhan akar baru dan juga bulir-bulir akar baru, dan juga untuk merangsang pertumbuhan pupus baru. Jadi untuk tangkai daun dan juga tangkai pupus daun itu tidak mudah kuning sehingga tidak mudah rontok. Yang keempat agen hayati. Yang pertama kita menggunakan POC dari produk Lorawan. Kandungannya itu berbagai macam mikroba dan juga spora ataupun bakteri positif. Dan juga kita dampingi tetes tebu ya teman-teman sebagai makanan mikroba dan juga spora yang ada pada POC Lorawan. Tujuan aplikasi menjaga kesehatan media lahan ataupun perakaran. Jadi tanaman akan aman dari serangan jamur negatif seperti penyakit layu bakteri dan juga layu fusarium. Jadi yang ini pupuk makro, yang ini mikro. Jadi kita imbang penggunaannya sehingga lahan akan tetap sehat, tidak rusak, tanaman akan lebih sehat dan juga subur. Kemudian berapa dosis yang akan kita gunakan supaya hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Yuk, yang belum subscribe dulu. Untuk racikan, untuk air kita masih menggunakan kurang lebih 15 liter. Yang pertama untuk NPK Mutiara Merauke 16 dan 19 kita gunakan kurang lebih 100 gram ya teman-teman. Untuk air 15 liter kita gunakan gelas kopi seperti ini. Ini kan kalau full 200 gram, kita setengah gelas, jadi ini kurang lebih 100 gram. Langsung kita aplikasikan. Kemudian untuk pupuk Ultradap kita akan gunakan kurang lebih 3 sendok makan saja ya teman-teman. 3 sendok itu untuk di usia 15 hari sudah bagus sekali. Yang ketiga pupuk kalsium Kalbor, kita akan gunakan kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman. Kalau kita pakai kalsium yang bagus itu irit pemakaian produk. Kemudian agen hayati yang pertama POC Lorawan, kita akan gunakan kurang lebih 4 tutup botol ya teman-teman. 2, 3, 4. Kemudian tetes tebu juga sama, kita akan gunakan kurang lebih 4 tutup botol. 2, 3, 4. Kemudian kita aduk sampai merata supaya hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Dan pastinya untuk pertumbuhan tanaman itu bisa merata ya teman-teman, tidak pendek tinggi. Aplikasi pupuk yang paling bagus di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9 dalam kondisi cuaca normal ataupun tidak hujan. Untuk dosis aplikasi kita akan menggunakan kurang lebih 50 ml untuk tiap-tiap batang tanaman ya teman-teman, karena untuk tanaman masih kecil. Segini sudah cukup ya teman-teman, ini kurang lebih 50 ml. Usahakan saat aplikasi pupuk jangan sampai terkena pupus daun ataupun daun ya teman, bisa gosong. Apalagi kalau sampai terkena pupus daun itu bisa terhambat pertumbuhannya. Aplikasi pupuk kocor untuk tanaman cabai bisa kita lakukan dengan interval 5 hari sekali ataupun 7 hari sekali, dan pastinya dalam kondisi cuaca normal ya teman-teman. Terima kasih bagi jenengan yang sudah hadir, semoga bermanfaat. Kita sambung di video berikutnya.